Sabtu 29 April 2023. Jadi pada hari ini kita berlima akan melakukan pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Pos Cemoro Sewu sendiri terletak di Desa Ngancar, Pelawasan Magetan. Cemoro Sewu adalah pintu gerbang pendakian untuk menuju ke puncak Gunung Lawu. Di pos pendaftaran Cemoro Sewu ini terdapat taman dan wahana permainan anak, dan juga kami temui beberapa tenda yang berdiri, kemungkinan untuk wisata camping ceria bersama keluarga. Setelah selesai melakukan registrasi dengan biaya Rp25.000 untuk kegiatan pendakian, kami mulai melakukan pendakian jam 9 pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, kita awali dengan kegiatan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Karena bagi saya pribadi, setelah berdoa, pendakian lebih terasa nyaman, tenang, dan tidak terlalu khawatir di jalan. Pendakian kali ini kita akan mendaki di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita selamat sampai di atas dan kembali pulang ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, kesehatan ini, keberkahan fil rizki, wa taubatan fil maut, wa rahmatan minal maut wa fil maut. Allahumma inna nas'aluka fil maut wa najatan minan nar wa rafa'in dari hisab. Wa badala tusi'ulu badal qadaitana wa namil ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Yuk. Kang Butuh. Has. Dari pos pendaftaran atau base camp menuju pos 1 kira-kira berjarak 1,9 km. Waktu tempuhnya kira-kira 30 menit. Treknya berupa jalan batu landai. Oh iya kawan-kawan, pada pendakian ini saya, Bang Tom, dan 3 teman anggota tetap, yaitu Pak Ketu, Situr, dan Mas Anto. Dan 1 lagi teman online yang cari barengan. Dia berasal dari Jogja. Sebelumnya ya memang sudah koordinasi ketemu di base camp. Semangat, kita udah melewati pos 1. Tinggal 4 pos untuk menuju puncak Lawu. Semangat tanpa batas. Yo, gerak. Sepanjang jalur pendakian akan kita temui peringatan-peringatan seperti dilarang coret-coret dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketahuan melanggar dendanya Rp 1 juta dan di backlist selamanya. Sampai di pos 1 atau pos wes-wesan kira-kira pukul 11.15.
kurang lebih perjalanan dari base camp 2 jam. Padahal data estimasi 30 menit. Tidak tahu apa mungkin jalan kita yang lambat, banyak istirahatnya, atau 30 menit itu ditempuh dengan cara berlari. Itu kata-kata. Itu kata-kata Eci. Yuk, kata-kata kamu. Di pos 1 ini masih ada warung. Jadi jika kehabisan bekal langsung bisa digas. Tentunya harganya lebih mahal dari umumnya. Maklum, karena makanan dan minuman yang sampai ke sini juga butuh tenaga dan biaya lebih. Kita hampir nyampe pos 2 guys. Medannya sangat ekstrim sekali. Semoga kita nyampe puncak Gunung Lawu dengan ketinggian 3265 mdpl. Semangat. Di pos 1 kami istirahat sekitar 30 menitan dan langsung gas menuju pos 2. Pos 1 ke pos 2 menurut data Solo Pos berjarak 1,5 km dan bisa ditempuh kurang lebih 1 jam. Jalur pendakian ini sudah memasuki hutan dan menanjak. Masih bebatuan tersusun rapi dan juga akan menjumpai pemandangan bebatuan-bebatuan besar sepanjang jalur pos 1 menuju pos 2. Untuk pengambilan foto dan video juga sangat bagus dengan background bebatuan-bebatuan besar. Ambil foto sebanyak mungkin dan upload di media sosialmu. Mitos yang beredar di Gunung Lawu saat pendakian dilarang berpakaian warna hijau. Dan mitosnya jika bertemu burung jalak di sepanjang jalur, katanya memberi petunjuk jalan. Terlepas dari mitos itu, kita patuhi saja aturannya. Tidak usah mengambil resiko untuk melanggarnya. Enggak, wes ngorok-ngorok. Kata-kata aja. Enggak ada kata-kata hari ini. Sampai di pos 2 pukul 14.30. Kita istirahat sekitar 1 jam karena kondisi badan yang sudah mulai kehabisan tenaga. Di pos 2 ini tersedia warung juga, dan kami juga sempatkan untuk makan dan minum untuk mengisi tenaga. Beberapa pendaki juga ada yang mendirikan tenda di pos 2 ini. Sampai di pos 3 kira-kira pukul 16.30, dan di situ tidak sempat kami mengambil video dikarenakan salah satu teman saya ada yang sakit, yaitu Mas Santo, dan kami putuskan untuk camp di pos 3 dan melanjutkan perjalanannya keesokan paginya. April 2023 sekitar pukul 06.30 pagi kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 dan meninggalkan Mas Santo di dalam tenda karena kondisi tubuhnya yang belum fit sepenuhnya. Dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebih menempuh waktu 1 jam perjalanan. Dan di pos 4 ini didominasi oleh bebatuan-bebatuan besar. Sampai di pos 5. Dari pos 4 menuju pos 5 kurang lebih perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Itu jika berjalan dengan santai. Biasanya para pendaki mendirikan tenda di pos 5 ini karena letaknya yang strategis dan juga untuk menuju puncak tidak memerlukan waktu lama lagi. Rencana awalnya kami juga mendirikan tenda di pos 5 ini, tapi karena kehabisan tenaga dan waktu yang tidak cukup kami putuskan untuk camp di pos 3 saja dan melanjutkan perjalanan pada pagi harinya. Sekitar pukul 09.30 akhirnya kami sampai di puncak Argo Dumilah yang kami tempuh dari pos 3 jam 6.30, kurang lebih perjalanan 3 jam. Kita akhirnya nyampe di puncak Lawu dengan ketinggian 3265 mdpl.
Karena hari ini hari Minggu atau akhir pekan dan juga masih hari libur, suasana di puncak Argodomilah sangat ramai. Dan untuk mengambil foto kita perlu bergantian dengan sesama pendaki. Ndi konan ndi? Gitu. Sudah sampai di puncak Lawu, guys. Alhamdulillah. Kita pas tadi. 3265 MDPR. Saat kembali turun, kami mengambil air dulu di Sendang Derajat. Sendang Derajat ini letaknya tidak jauh dari pos 5. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan pendakian saya kali ini di Gunung Lawu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat dalam berkonten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.